Oke, kalau misalnya warna biru tidak aktif noise reduction-nya, kalau hijau berarti aktif. Tapi kemarin Anda coba, ya ada beda hijau. Jepit di mic. Jepit di mic. Maksudnya langsung mic. Oke, apa? Kita coba seperti ini saja. Sudah mulai kan? Oke, berarti kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi kita akan masuk di materi persamaan kuadrat. Oke, persamaan kuadrat. Yang tampil di atas adalah aplikasi GeoGebra. Sudah pernah kalian lihat juga waktu kita bahas apa ya? Pernah gak sih? Pernah. Terus materi untuk PAT itu kan ada 3 ya. Yang pertama ada fungsi kuadrat, yang kedua ada pertidaksamaan, linear, 2 variabel, dan yang ketiga adalah statistika. Oke, jadi saya mau milih persamaan kuadrat dulu, fungsi kuadrat dulu, karena ini sudah pernah kalian pelajari, sedangkan ini belum. Statistika jauh belum, makanya lebih mudah untuk mengajarkan persamaan kuadrat dulu. Fungsi kuadrat juga sudah pernah kalian pelajari di kelas 3, tapi karena lupa mungkin, atau karena tidak diajarkan satu poin tentang sistem persamaan dengan 3 variabel, makanya saya memilih persamaan kuadrat setelah PTS. Oke, kita akan tulis ulang materi persamaan kuadrat di sini. Jadi kalau kita bahas fungsi kuadrat, maka syarat yang harus kalian kuasai adalah syaratnya harus menguasai persamaan kuadrat. Karena kalau sudah masuk fungsi, ini adalah fungsi yang tampil di sini fungsi. Ini persamaan kuadrat. Saya singkat menjadi PK. Kalau fungsi kuadrat FK, supaya lebih mudah diingat. Oke. Jadi apa itu persamaan kuadrat? Bentuk umum AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Kalau fungsi kuadrat, yaitu seperti yang tampil di aplikasi seperti ini. Ini adalah fungsi kalau sudah ada simbol fx-nya. Jadi fungsi kuadrat itu bentuknya fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, bukan sama dengan 0 lagi. Tapi dia dimulai dengan sebuah fungsi. Oke. Jadi kalau misalnya saya hapus fungsinya, habis itu saya ganti tulisan fungsinya menjadi 0, atau misalnya x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 sama dengan 0, ini disebut dengan persamaan kuadrat. Untuk melihat jawabannya berapa? -3 dan -2. Oke. Kenapa bisa jawabannya seperti itu? Ada 3 cara untuk mendapatkan jawaban ini. Untuk mendapatkan -3 dan -2. Cara pertama adalah cara penyelesaian PK. Yang pertama faktorisasi. Yang kedua adalah kuadrat sempurna, tapi kuadrat sempurna tidak saya akan bahas. Kalian bisa cari sendiri nanti. Karena ini juga kalian pelajari di SMP. Yang ketiga adalah rumus. Yang paling sering adalah ABC. Oke. Yang saya akan bahas ini dan rumus ABC. Yang pertama untuk faktorisasi. Saya akan tulis bentuknya seperti ini. Jadi X itu adalah variabel. Semua sudah bisa ya? Ini adalah variabel. A dan B itu adalah koefisien.
ini adalah koefisien, dia itu selalu nebeng sama variabel, tapi C itu adalah konstanta, dia itu jomblo, dia tidak ada pasangan. Seperti kalian kan jomblo. Ya, kalau pacar itu belum resmi, kalau istri baru resmi. Oke, lanjut faktorisasi. Jadi kalian harus memikirkan dua angka. Oke, kalau faktorisasi dua angka. Kalau kalian jumlahkan dua angka itu akan mendapatkan nilai B, tapi kalau kalian kalikan akan dapat nilai C. Makanya saya pakai istilah kotak. Pakai istilahnya Bang Sabda di Zenius. Saya pakai kotak, kotak 1 dan kotak 2. Jadi ceritanya konstanta akan kalian dapat ketika menjumlahkan mengalikan dua angka, kotak 1 kali kotak 2, sedangkan B ini kalian dapat dari kotak 1 ditambah kotak 2. Oke. Dan hasil akhirnya tidak sampai di situ. Nanti kalau sudah dapat, maka kalian tulis X ditambah kotak 1, X ditambah kotak 2 sama dengan 0. Maka hasil akhirnya nanti adalah X ditambah 1, kotak 1 sama dengan 0, atau X ditambah kotak 2 sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah X sama dengan minus kotak 1, X sama dengan minus kotak 2. Ini adalah jawabannya. Ini kalau kita pakai faktorisasi. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Berapa enggak? Saya kasih contoh soal yang tadi, X kuadrat tambah 5X tambah 6. Berarti kita punya 6 dan 5 kan? Jadi kan saya dua angka. Kalau dijumlahkan dapat 3, dikalikan dapat 6. Jadi gampangnya dari sini 1 kali 6, 2 kali 3, 3 kali 2, 6 kali 1. Oke. Tapi yang menghasilkan 5 ini kan? Iya. Jadi terserah mau pakai 2 sama 3 kayak 3 atau dibalik. Kalau dibalik 3 sama 2 sama aja. Oke. Setelah itu masukkan ke rumus, berarti X ditambah 3, X tambah 2, mau dibalik sama aja. Jadi jawabannya X sama dengan min 3, X sama dengan min 2. Udah, ini adalah jawabannya. Berarti yang kiri itu yang dikali, yang 5 itu yang tambah. Iya, dikali, yang B itu ditambah. Itu faktorisasi. Oke, faktorisasi. Sedangkan untuk ABC itu kalian sudah tahu semua. ABC itu min B, X sama dengan min B plus minus akar D dibagi 2A. Saya singkat, D-nya itu saya pisah. D itu adalah diskriminan B kuadrat kurang 4AC. Jadi D ini disebut dengan diskriminan atau nama lainnya pembeda. Dia membedakan sebuah persamaan kuadrat apakah dia itu ada satu solusi, ada dua solusi, atau nggak ada solusi. Oke. Saya berikan catatan tambahan sebelah sini saja. Kalau D-nya itu lebih dari 0, maka ada dua solusi. Kalau D-nya itu sama dengan 0, satu solusi. Kalau D-nya kurang dari 0, Nggak ada solusi. tidak ada. Tidak ada solusi. Atau kalau di grafik, kalian bisa lihat sendiri ya. Kalau di grafik, saya berikan contoh. Ini tadi 2 titik ya. Kalau misalnya saya ganti, ini menjadi 4X, ini menjadi 4. Ada berapa titik? 1. Kalau saya ganti ini jadi 5, nggak ada. Kalau saya ganti semuanya, misalnya kita kembalikan ke soal yang tadi, 5X sama 6, dia menjadi fungsi. Dia motong kan? Oke, jadi istilahnya kalau dia diskriminannya lebih dari 0, dia motong. Kalau dia sama dengan 0, garis. apa istilahnya? Menyinggung. Contohnya tuh, dia tidak motong kan?
Dia coba nyinggung. Sama dengan 0 tuh angkanya sama. Iya, coba aja. Misalnya diskriminannya kan B kuadrat, berarti 4 kuadrat. Saya kasih warna yang lain dulu sebagai coretan. Kalau misalnya kita pakai soal ini, berarti 4 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali 4. Benar ya? Ini berapa? 16 dikurang 16? 0. Artinya dia cuma melayang dan cuma punya satu solusi. Kalau saya ganti ini 4 jadi 5, melayang dia. Dia nggak nyentuh sumbu X sama sekali. Karena kalau saya masukkan ke rumus, dia kan menjadi gini kan. 16 dikurang 20, ini berapa? Minus 4. Jadi nggak ada solusi. Karena kalau antum masukkan ke rumus ini, akar D, akar negatif itu imajiner, itu gaib, tidak nyata. Udah, ini adalah syarat yang wajib kalian kuasai sebelum masuk ke fungsi kuadrat. Sebelum kalian nyatat, saya akan selesaikan dulu materi ini. Saya akan coba dengan cara ini. Kalau memang efektif, saya akan coba di materi-materi berikutnya. Karena ini sudah saya coba tadi di kelas yang kelas A. Ini saya save supaya kalian bisa tulis nanti. Oke? Atau mau tulis sekarang? Nah, bukunya siapa ketua kelas ambil. Berdua ambil semua buku ke sini. Oke. Saya lanjut ke, berarti ini saya hapus ya. Ini saya hapus. Tadi apakah sudah ke-save? Cara ngeceknya gimana ya? Coba. Di file. Tadi kita yang awal. File yang tadi. Terus picture. Save. Ada di Download. Download. Ini. Bukan. Berarti di mana nih? Picture. Whiteboard. Penjam. Nah. Berarti ini tadi. Ini kemarin. Ada lagi satu lagi. Berarti ini. Nah. Oke, berarti kesimpan ya. Oke, aman lah kalau gitu. Kita lanjut. Ya. Nanti iklannya di luar dari ini. Jangan sampai tahu iklan kita. Oke, lanjut. Jadi kalau kalian sudah bisa syarat yang tadi, misalnya syarat PK sudah beres, oke, maka kita akan bahas dengan nyaman materi fungsi kuadrat. Sekali lagi, fungsi kuadrat sudah pernah kalian pelajari, tapi tidak lengkap karena lengkapnya memang di SMA. Bentuk umumnya adalah fx, kadang juga ditulis y, sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c. Ini adalah bentuk umumnya. Tidak akan keluar dari bentuk ini. Istilah pertama yang harus kalian tahu adalah titik potong. Jelas karena ini adalah diagram kartesius. Jadi ada istilah titik potong. Titik potong terhadap ada berapa sumbu? Dua. Oke, sumbu X dulu. Kalau sumbu X, maka kalian ganti Y-nya sama dengan 0. Bisa dibayangkan kalau misalnya fungsi ini saya ganti Y-nya atau Fx-nya jadi 0, maka dia akan berubah menjadi persamaan kuadrat PK. Benar kan? Kalau saya ganti ini menjadi 0, berarti 0 sama dengan X kuadrat tambah 4X tambah 5. Ya udah. Ya kan? Atau kita pakai contoh soal yang di awal aja. Contoh soal di awal supaya yang memotong kan. Ini memotong kan ya? Kalau ini memotong, mending kita pakai yang memotong. Oke, lanjut. Oke, gak bisa lagi.
bisa kan contoh batal. Saya nggak tahu cara hapusnya. Ini bukan hapus. Coba di ini kan yang device itu loh. Ada ini. Wah, bukan. Yang Di di pulpen. Ini. Bukan. Coba tip pen setting. Ini. Coba ya kan. Kursor ya, kursor. Bawa. Kursor apa kursor? Whiteboard. Kursor jadi bisa mencet. Whiteboard berarti kita pakai papan tulisnya. Pencil. Gitu. Gak apa, kita pakai ini aja. Jadi kalau titik potong terhadap sumbu X artinya kalian ganti X-nya menjadi 0, oke? Jadi dia menjadi X kuadrat ditambah 5X tambah 6. Pokoknya kayak gini lah. Kalau dia terhadap sumbu Y, maka di sini X-nya ganti jadi 0. Apa hasilnya kalau ganti X-nya jadi 0? Tinggal apa? Di contoh ini. Tinggal angka 6, betul. Kita buktikan ya. Tadi kan sudah ada jawabannya ya. Min 2 sama min 3. Ini terhadap sumbu X. Benar gak? Benar gak? Ini min 2 sama min 3. Dia tuh di sumbu X. Dia motong di sumbu X di titik min 2 sama min 3. Tapi kalau untuk Y, kalian bisa lihat Y-nya. Y-nya itu di titik berapa? 6 ya. Oke, jadi benar nih, langsung nih dapat nih 6 terhadap sumbu Y. Tapi kalau terhadap sumbu X, cari dulu. Oke, makanya syarat PK itu harus terpenuhi. Itu istilah pertama, titik potong terhadap sumbu. Ada istilah lain, ada lagi sesuatu yang kalian bisa lihat di sini. Titik lain, titik yang ada di sebelah sini. Ada istilah titik puncak. Jadi yang kedua ada istilah titik puncak atau kadang diistilahkan ekstrim. Ini Anda bisa lihat ekstrim atau kadang juga bisa disebut dengan balik. Kenapa diistilahkan balik? Kalian lihat garis ini mentok di sini, habis itu balik lagi. Benar ya? Jadi ini kadang diistilahkan XP dengan YP karena koordinat itu biasanya X, Y kan. Tapi di sini saya berikan simbol P kecil untuk menandakan ini adalah puncak. Apa rumusnya? Rumusnya untuk X puncak itu adalah min B per 2A, sedangkan Y puncak itu adalah min diskriminan dibagi 4A. Untuk memudahkan kalian menghafal karena sudah muncul beberapa rumus, ini bisa kalian istilahkan dengan min berduaan di perempatan. Ini saya dapat dari MATLAB, channel MATLAB. Min berduaan di perempatan. Oke. Terus ada juga istilah untuk X puncak itu kadang dinamakan dengan sumbu simetri. Sumbu simetri. Kalian bisa bayangkan ya. Ini kan X puncaknya min 2,5. Dapat dari mana coba? B-nya itu kan 5. A-nya 1. Berarti min 5 dibagi 2. Min 2,5. Benar gak? Oke. Sedangkan min 0,25 dapat dari mana? Diskriminannya tadi ini adalah 1. Coba, diskriminannya itu adalah 5 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali 6. Kita dapat 25 kurang 24 dapat 1. Jadi min 1 dibagi 4. Min seperempat adalah min 0,25 dapat. Tapi XP ini kadang disebut sumbu simetri karena kalau saya tarik garis lurus, dia akan membagi kurva ini sama kiri sama kanan. Benar gak? Ini adalah tengah-tengah, benar gak? Kalau saya tarik garis di 2,5, min 2,5, ini akan membelah secara simetri kurvanya. Sedangkan min 0,25 untuk Y puncak itu kadang disebut dengan nilai minimum ketika
A-nya itu lebih dari 0. Kalau A-nya lebih dari 0, artinya terbuka ke atas. Kadang disebut maksimum. Kalau A-nya kurang dari 0. Saya praktekkan langsung. A-nya kurang dari 0. Lihat ya. A-nya jadi negatif nih. Grafiknya berubah, terbuka ke bawah. Dan nilai maksimumnya adalah 12,25. Tidak ada angka yang lebih besar lagi di grafik ini selain 12,25. Mentok sudah. Dan 2,5 adalah apanya? Titik sumbu simetri yang membelah kurva ini. Oke. Lanjut. Ini saya kembalikan dulu jadi positif. Oke, berikutnya. Karena materi ini sudah selesai sampai di sini, ada satu hal yang mungkin jarang dibahas di buku atau terbahas di buku tapi tidak spesifik pembahasannya. Jadi saya akan tulis di sebelah sini pembahasannya. Jadi soal FK itu kadang dari sebuah titik potong, titik sembarang. Apa yang dimaksud titik sembarang? Contoh ya. Ini saya bisa sebut titik sembarang. Titik sembarangnya berapa? Min 1,2. Oke, titik sembarang itu yang penting dia nyentuh garis. Atau bisa juga Min 1,1. 2,4. Itu titik sembarang. Oke. Nah, itu adalah titik sembarang. Nah, kalau dari informasi tadi dari menjadi gambar, sekarang kalau dari gambar antum disuruh buat fungsi kuadratnya, gimana caranya? Ini membuat FK. Cara yang pertama yang kita barusan sudah pelajari di PTS yaitu SPLTV. Oke, pakai SPLTV. Rumusnya adalah Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Ini kalau diketahui 3 titik sembarang. Atau pokoknya ada 3 titik koordinat lah. Contohnya kalau saya punya 2,1,2, habis itu min 4,2 sama min 3,0 itu disebut sebagai 3 titik koordinat. Dari situ kalian masukkan ke sini, oke, dapat 3 variabel. Habis itu kalian lakukan eliminasi substitusi. Itu cara pertama. Cara kedua itu yang tidak dijadi di SMP. Cara kedua kalian pakai Y sama dengan A X dikurang kotak 1 X dikurang kotak 2. Ini kalau misalnya diketahui titik potong. Ini kalau diketahui titik potong sumbu X. Oke. Dan yang ketiga, kalau yang diketahui itu titik puncak. Jadi rumusnya itu adalah Y sama dengan A X dikurang X puncak pangkat 2 ditambah Y puncak. Ini kalau diketahui apa? Titik puncak. Nah, sekarang kesimpulannya adalah materi FK selesai. Saya mau pakai metode ini karena tidak ada alasan lagi kalian tidak ada catatan. Pertemuan berikutnya kita akan lebih banyak latihan soal. Oke, berarti ini kita save dulu. Berikutnya, setelah kalian tulis ini semua, kita iklan. Oke, jadi kalian bisa dahului tulis ini dulu. Berikutnya nanti persamaan kuadratnya. Oke, jadi silakan kalian tulis sekarang. Kita cukupkan untuk sesi pertama. Sesi iklan, I love you sesi iklan.